Para ilmuwan telah mencari sebidang tanah yang telah hilang selama lebih dari 100 juta tahun. Bukan hal yang benar-benar baru karena orang mencari informasi tentang sejarah planet kita sepanjang waktu. Kamu akan berpikir bahwa itu mungkin sebuah pulau yang sangat kecil di suatu tempat di tengah lautan? Kamu salah, karena benua ini dulunya seluas seluruh wilayah Amerika Serikat. Selama ini para ahli geologi telah bertanya-tanya, apakah sebagian besar wilayah Australia kontemporer lenyap begitu saja? Beberapa orang percaya bahwa itu hanya bersembunyi di suatu tempat di dasar laut. Tapi berkat beberapa ahli dari Belanda dan 7 tahun penyelidikan, kita sekarang tahu bahwa ada potongan-potongan tanah yang hilang ini yang bercampur di bawah hutan rimbun Asia Tenggara. Benua-benua yang kita lihat di buku panduan geografi saat ini seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan, bahkan ada eksperimen yang bagus yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sendiri. Cari peta dunia secara online dan cetaklah, gunting semua benua, dan coba mainkan dengan acak. Kamu akan melihat semuanya cocok satu sama lain, dan mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat cocok dengan Afrika. Jika kamu melihat lebih dekat samudra-samudra yang terbentuk dalam 200 juta tahun terakhir, benua-benua itu terlihat seperti membentuk huruf C. Huruf C itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai benua super Pangaea. Pangaea berada di samudra yang disebut Pantalasa dan bagian dalam dari huruf C tersebut memiliki bentangan air yang lebih kecil yang disebut samudra Tethys. Di samudra kecil inilah segala sesuatunya menjadi menarik. Pada masa Jura, benua yang lenyap ini yang oleh para ilmuwan disebut Argoland lenyap dan meninggalkan sebuah lubang di Australia yang kini dikenal sebagai dataran Argo-Abisal. Para ahli geologi awalnya percaya bahwa ini semua disebabkan oleh proses yang disebut subduksi. Proses ini terjadi ketika satu bagian kerak bumi menukik ke bawah kerak bumi yang lain dan mendaur ulang dirinya sendiri ke dalam mantel planet. Biasanya para ahli dapat melacak lenyapnya benua ini melalui pengikisan. Begitulah cara mereka menemukan, misalnya bahwa India menabrak Asia dan memberi kita pegunungan Himalaya yang megah. Namun untuk Argoland, semuanya sedikit lebih rumit. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan bermunculan di tempat-tempat seperti Myanmar dan Indonesia, tapi semuanya berperilaku seperti peninggalan perjalanan waktu, terlihat jauh lebih tua daripada saat Argoland seharusnya terpisah dari Australia. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, jika satu benua bisa berperilaku aneh, berapa banyak benua lain di luar sana yang melakukan hal yang sama? Untungnya para ilmuwan kini telah mengumpulkan seluruh garis waktu Argoland dan memecahkan misterinya. Dia tidak tenggelam atau ditelan bumi, dia hanya berubah menjadi argopelago yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut mikrokontinen dan mengambang menjauh dari Australia. Benua-benua mini ini kemudian melakukan sedikit perjalanan sebelum akhirnya menetap di hutan-hutan Asia Tenggara. Penemuan ini sangat cocok dengan keseluruhan teka-teki Pangaea. Penemuan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana benua-benua itu pecah dan terbentuk, semua dalam satu penemuan mengungkap rahasia keanekaragaman hayati dan iklim di masa lalu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang sejarah, peradaban, atau benda-benda sehari-hari, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini ya. Seperti misalnya, misteri di balik garis tak terlihat di Indonesia ini. Garis ini disebut garis Wallace, diambil dari nama penjajah Inggris Alfred Russel Wallace. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Kepulauan Melayu, mengunjungi ribuan pulau. Apa yang dia temukan adalah bahwa hewan di satu sisi garis tak terlihat ini sangat berbeda dengan hewan di sisi lainnya. Garis tak terlihat ini seperti dinding antara hewan berkantung dan harimau atau pemakan madu dan trogon. Tapi sekarang kita tahu bahwa sekitar 35 juta tahun yang lalu, Australia berpisah dengan Antartika dan bertabrakan dengan Asia. Dan cinta segitiga benua ini memicu perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengubah bentuk daratan, tapi juga mengacaukan spesies hewan di setiap sisi garis Wallace.
Baru-baru ini sekelompok ahli menerbitkan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa tabrakan dan kekacauan iklim ini membuat spesies Asia merasa nyaman tinggal di Kepulauan Melayu. Sementara itu, hewan-hewan Australia tidak begitu senang dengan lingkungan yang baru, terlalu panas dan basah untuk beberapa hewan, dan yang lainnya tidak bisa menangani gaya hidup pulau tropis. Penemuan pergeseran benua ke arah Asia ini mungkin juga bisa menjelaskan penemuan spesies manusia baru-baru ini yang tampaknya tidak masuk akal. Di dalam gua tersembunyi di Filipina ini, para arkeolog menemukan nenek moyang manusia yang baru. Tampaknya sekitar 50.000 tahun yang lalu, di Pulau Luzon terdapat spesies yang mirip manusia purba. Ketua penelitian percaya bahwa temuan ini sangat penting untuk memahami evolusi manusia di Asia, dan mereka menamai spesies baru ini dengan nama pulau tersebut Homo luzonensis. Sekarang disinilah letak sesuatu yang sedikit membingungkan. Tulang belulang yang ditemukan oleh para arkeolog memiliki satu masalah kecil. Ada perpaduan ciri-ciri aneh yang belum pernah terlihat pada spesies hominid lainnya. Gigi yang lebih kecil mirip dengan gigi kita, tapi tangan dan kaki yang lebih mirip dengan nenek moyang humanoid purba kita. Tungkai itulah yang menghubungkan spesies manusia ini dengan wilayah selatan yang telah lama hilang. Itu karena mereka memiliki penampilan primitif seperti Australopithecus africanus misalnya. Hanya dua spesies ini yang dipisahkan oleh waktu dan evolusi selama 2 hingga 3 juta tahun. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Homo luzonensis benar-benar spesies baru? Tidak semua orang yakin, tapi hal ini juga bisa menjelaskan mengapa makhluk hidup juga terpengaruh oleh pergeseran tanah yang terus-menerus terjadi di bawah kita. Hanya karena mereka tidak banyak berubah selama masa hidup kita, bukan berarti benua-benua kita ini akan terlihat seperti ini selamanya. Mereka berevolusi dari benua besar ini, dan kemungkinan besar mereka akan berada di posisi yang sama di masa depan. Atas dasar itu, seorang ahli geologi dari sebuah universitas di Eropa mencoba memprediksi masa depan benua-benua super di bumi. Sebagai titik awal, dia menggunakan gempa bumi yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 ketika lempeng tektonik berperilaku sedikit berbeda dari yang seharusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah teori pada tahun 2000. Dia percaya bahwa sambungan di antara lempeng tektonik ini mungkin akan terlepas, bersiap untuk pecahan yang lebih besar. Ini seperti ketika kaca retak di antara 2 lubang di kaca depan mobil. Jika hal ini terjadi, zona subduksi dapat membentang dari Mediterania hingga Irlandia, membawa gunung berapi, gempa bumi, dan gunung-gunung baru ke area-area ini. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana ini, Samudra Atlantik akan menghilang dan begitu juga dengan Pasifik berubah menjadi satu hamparan air yang luas. Alih-alih 7 benua yang kita kenal saat ini, kita akan mendapatkan sebuah benua super baru yang disebut Aurika karena benua ini akan memiliki Australia dan Amerika sebagai pusatnya. Namun ini bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi. Novo Pangea mungkin merupakan skenario lainnya dan mudah untuk diramalkan. Atlantik tetap terbuka dan Pasifik tertutup, lalu ada Amasya. Untuk yang satu ini kamu harus membayangkan Samudra Arktik menutup, Atlantik dan Pasifik tetap terbuka. Semuanya bergeser ke utara di sekitar kutub utara, kecuali Antartika. Skenario terakhir disebut Pangea Ultima, memperlambat penyebaran di Atlantik dan lempeng subduksi baru muncul di pantai timur Amerika. Bagaimanapun, jika semua benua bertabrakan di masa depan sekali lagi, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyenangkan untuk dialami. Dipercaya bahwa dalam waktu sekitar 250 juta tahun, kita akan merasa seperti terperangkap dalam kantong plastik yang panas dan basah. Anehnya, kantong itu akan menjadi tempat terbaik untuk hidup di bumi, daerah pesisir. Sedangkan untuk daerah pedalaman akan mendesis seperti gurun yang terbakar. Banyak spesies hewan yang kita kenal saat ini mungkin tidak akan bertahan, sedangkan bagi kita manusia, kita harus kreatif jika ingin bertahan hidup di tengah cuaca panas. Tapi kita harus bersyukur, model-model digital ini masih sangat bagus karena kita bisa menggunakannya untuk menguji segala macam ide menarik. Misalnya, bagaimana superkontinen ini akan mengacaukan pasang surut air laut. Dengan mempertimbangkan perjalanan antariksa di masa depan, model-model ini bisa membantu kita memahami iklim di eksoplanet, juga planet-planet yang berada di luar tata surya.
Ilmuwan mengklaim wilayah Islandia pernah berada di antara Greenland dan Skandinavia. Luasnya lebih dari 600.000 km persegi, tapi sekarang daratan ini sudah ada di bawah air. Jutaan tahun yang lalu, bentuk bumi masih mirip dengan bulatan pizza jumbo dan semua benuanya saling menyatu membentuk Pangaea. Area yang sekarang kita kenal sebagai Samudra Atlantik Utara masih berupa tanah kering 335–175 juta tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan geolog telah berasumsi kalau Samudra Atlantik Utara terbentuk saat Pangaea mulai terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Gunung berapi yang menjulang di areanya sekarang bisa jadi petunjuk kalau Islandia baru muncul 60 juta tahun yang lalu saat ia memisahkan diri dari pulau lain. Bumi yang mirip bulatan pizza jumbo ini kemudian terbagi menjadi beberapa irisan yang akhirnya membentuk benua yang kita kenal saat ini. Tapi menurut teori ini, pecahnya Pangaea telah menyisakan daratan yang membentang sepanjang 320-an kilometer. Dan baru 10 juta tahun yang lalu, ujung barat dan timurnya tenggelam di bawah air, lalu menyisakan daratan yang kita kenal sebagai Islandia. Saat bergeser, lempeng tektonik saling bergesekan dan akhirnya menghasilkan bentuk lanskap yang kita tahu sampai sekarang. Semua proses ini bisa terjadi karena ada mantel bumi. Teori revolusioner terbaru mengusulkan gagasan yang berseberangan dengan catatan sejarah dan ilmu yang telah lama dipelajari. Para ilmuwan sempat nggak habis pikir dan mulai melontarkan banyak skeptisisme dan kritik. Tapi dengan menganalisa kerak bumi dan dasar laut di bawah Islandia, mereka berasumsi kalau gagasan ini bisa dinalar. Kerak di bawah Islandia ternyata jauh lebih tebal dari wilayah lain pada umumnya. Kerak samudra terbentuk dari batuan cair unik yang jauh lebih padat dari kerak benua. Lapisan bumi paling tipis berada di keraknya dan di situ berlangsung kehidupan. Peran kerak bumi ini sangat penting karena bisa dipakai untuk nyimpen air, tempat untuk numbuhin tanaman pangan, ngumpulin sumber daya alam, dan menghirup oksigen. Kerak ini terbenam di dasar laut tapi berada tepat di atas mantel bumi. Kerak bumi juga terus mengganti lapisannya setelah diproses di dalam mantel lalu kembali ke permukaan lagi. Makanya ketebalan kerak samudra sekitar 40 km sedangkan kerak lain cuma sekitar 8 km. Cukup beralasan sih karena di situ ada banyak gunung berapi. Survei magnetik di dasar laut menunjukkan lapisan batuan cair ini bermotif garis-garis. Medan gravitasi bumi yang telah mengubah kutubnya selama jutaan tahun juga berperan penting dalam membentuk fondasi lanskap bumi. Tapi bukti konkret yang bisa membenarkan teori ini masih nihil. Untuk mencari tahu, para ilmuwan terlebih dulu perlu menggali dasar laut di dekat Islandia. Zirkon adalah mineral super keras yang bisa bertahan sampai miliaran tahun meski di kerak bumi terjadi erosi. Dengan menganalisis sampelnya, mereka bisa memperkirakan umur geologis benua agar bisa mencari tahu jenis keraknya. Barangkali kerak samudra yang lebih tebal atau kerak benua yang berupa daratan. Untuk melakukan proyek ini, mereka perlu mengucurkan banyak waktu dan biaya. Ada juga metode lain dengan memakai survei seismik di atas kapal riset untuk mengukur gema. Atau bisa juga dengan mengebor lubang sedalam puluhan kilometer di dalam kerak bumi. Tapi metode ini memerlukan lebih banyak biaya daripada menganalisis mineral-mineral zirkon. Sejumlah fosil tumbuhan khas Skandinavia dan Greenland bisa ngebuktiin kalau Islandia pernah berupa daratan luas dan mungkin juga dipenuhi pepohonan. Islandia bukan dataran dingin seperti saat ini, jadi di situ kemungkinan ada hutan. Tapi ilmuwan belum nemu bukti fosil binatang yang sama dari kedua wilayah tersebut untuk menyimpulkan sesuatu. Mungkin kita perlu nunggu teori tersebut juga mengulik lebih dalam lagi. Katanya dulu juga pernah ada Islandia Raya. Islandia, Irlandia, Inggris, Skandinavia, dan Greenland menempati satu benua mikro. Wah, tempat ini cocok banget deh dijadiin sebagai destinasi wisata dan arena main ski. Kanada dan Islandia Raya bisa terhubung melalui samudra dengan jalur kereta. Lama-lama, perekonomian di situ bisa makin maju dan dengan luas sekitar 103.000 km persegi, Islandia termasuk sudah cukup besar. Dan seandainya Islandia Raya ada di zaman now, rupa benua Eropa akan sangat berlainan. Sejumlah teori lain yang berseliweran juga ngebahas soal benua mikro yang mungkin ada di seluruh dunia.
Para ahli masih meragukan adanya benua Islandia ini, tapi kalau semua metode penelitiannya dilakukan dengan benar, teorinya bisa mengungkap sejarah Islandia dan Samudra Atlantik Utara. Dan ini bisa menjadi awal dari proses ditemukannya benua lain yang tenggelam. Teori lain juga menyebutkan kalau Selandia Baru merupakan puncak dari subbenua yang telah hilang. Ukurannya bahkan lebih besar dari Islandia dan dinamakan sebagai Zealandia. Penelitian menunjukkan Selandia Baru memisahkan diri dari superbenua Gondwana antara 79 sampai 83 juta tahun yang lalu. Ilmuwan mengklaim benua ini paling tipis dan paling muda di antara semua benua yang ditemukan di bawah laut. Craton adalah inti batuan yang berfungsi sebagai fondasi utama di kebanyakan benua. Umurnya minimal 1 miliar tahun, tapi kerak benua yang menyusun Zealandia cuma berumur setengahnya, sehingga masih tergolong cukup muda. Dengan kata lain, sebagian Cratonnya telah hilang meskipun ada sedikit sisa batuan tua dan bagian mantel bumi. Diperkirakan umurnya 2,7 miliar tahun. Setelah meneliti kristal zirkon di Selandia Baru, para ahli memperkirakan umurnya 1,3 miliar tahun, sedangkan benua lain lebih dari 3 miliar tahun. Para ahli telah mempelajari komposisi batuan dasar laut di sekitar Selandia Baru. Batuan ini terdiri dari silika dan granit yang juga ditemukan di kerak benua. Batuan dasar lautnya kaya akan magnesium, lebih tebal, dan lebih tinggi dari kerak laut biasa di sekitarnya. Dalam beberapa penelitian, mereka mengumpulkan data magnetik dan topografi untuk mencari tahu keterkaitan antara Laut Tasman dengan Laut Koral di wilayah cekungan Keto. Cekungan sempit ini berada di antara Zealandia dan Australia. Data satelit melacak gangguan kecil pada gravitasi bumi untuk memetakan kerak dasar laut di sekitar area tersebut. Mereka bisa melihat jelas daratan yang membentuk Zealandia hampir seukuran Australia. Meskipun sudah terdeteksi, tanda-tanda ini nggak bisa jadi bukti. Mungkin ada banyak benua mikro yang memisahkan diri saat Australia lepas dari Gondwana. Saat itu, superbenuanya terdiri atas Amerika Selatan, Antartika, Australia, Zealandia, Arab, dan subbenua India. Selandia Baru bukan negara paling besar di dunia, tapi kalau teorinya benar, maka ukuran Zealandia kurang lebih 6 kalinya Selandia Baru. Mauritius termasuk pulau muda yang umurnya baru jutaan tahun. Terletak sekitar 1.900 km di lepas pantai Afrika, pulau ini diyakini mulai muncul 9 juta tahun yang lalu. Gunung berapi bawah laut di area ini memuntahkan banyak sekali lava hingga membentuk daratan. Tapi para ahli juga nemu batuan zirkon yang umurnya lebih dari 3 miliar tahun. Mungkin itu bagian dari benua Maurisia yang telah tenggelam yang ukurannya 1/4 kalinya Madagaskar. Zirkon yang mereka temukan nggak tertanam di atas pasir, tapi di batuan padat. Sebagian orang bisa aja berkilah kalau batuan itu cuma terdampar di pantai. Sebagian ahli juga masih belum yakin. Menurut mereka, temuan batuan khas yang terbawa oleh letusan bisa mempengaruhi komunitas ilmiah agar percaya pada teori ini. Tapi seperti Islandia yang bisa menjadi bagian dari Islandia Raya, Maurisia juga pernah dinamakan sebagai Rodinia yang terdiri dari India dan Madagaskar. Menurut teorinya, Maurisia tertutup oleh air saat India melepaskan diri dari Madagaskar sekitar 85 juta tahun lalu. Kamu pasti pernah dengar cerita soal Atlantis kan? Itu loh, peradaban yang hilang karena tenggelam di perairan lepas pantai Yunani kuno. Sebetulnya sih cuma mitos, tapi mungkin para ilmuwan sudah menemukan kota yang hilang ini. Entahlah, yang jelas mereka telah menemukan benua yang hilang. Bentar. Kaos kaki, kunci, dan kelerengku memang pernah hilang. Tapi bisa-bisanya sih benua sampai hilang? Duh, ceroboh banget. Kalau begitu, kita tanyakan saja ke bumi kita. Greater Adria hilang antara 100 sampai 120 juta tahun lalu. Loh, bagaimana bisa? Memangnya hilang kemana sih? Nah, yuk kita analogikan seperti ular yang bergerak melalui batu atau memasuki lubang. Benua yang hilang ini memang sulit dibayangkan, sesulit mencari ular yang seketika lenyap dari pandanganmu, padahal kamu penasaran. Kebanyakan ular tidak meninggalkan jejak. Kalau 100 juta tahun lalu kamu belum ada, dan aku juga belum lahir kok. Kemudian bisa melihat ular yang melata di bawah batu, kamu tak akan tahu kejadiannya. Begitupun para ilmuwan, mereka tak akan bisa menemukan Adria kalau tidak meneliti jejak yang tertinggal. Dalam hal ini, pegunungan. Misalnya saja, ular yang sedang kabur itu bergerak ke bawah batu. Sudah lama sekali kulitnya tidak berganti.
Nah, kulit lamanya terkelupas lalu menumpuk di celah kecil di antara batu dan tanah. Begitupun Greater Adria. Saat memisahkan diri dari daratan raksasa Gondwana, bongkahan seukuran Greenland ini bergerak ke utara. Oke, nanti kita bahas Gondwana lebih lanjut ya. Nah, saat akhirnya menabrak Eropa, Greater Adria menghujam ke bawah sehingga titik temu kedua benua ini terlipat dan tertekuk. Selama bertahun-tahun, prosesnya terus berlanjut dan lipatannya terus membesar. Kemudian, benua ini meninggalkan jejak yang sangat jelas dan terkenal itu. Wah, jadi pengen main ski di lapisan esnya deh. Kita beralih ke pegunungan Apennini dan Alpenswiss. Profesor Dewey van Hinsbergen punya analoginya sendiri. Sang geolog memimpin tim peneliti yang punya peran penting atas penemuan besar ini pada bulan September 2019 lalu. Dia mengaitkan gerakan melipat ini seperti memasukkan tangan ke celah lengan baju yang sempit. Karena lenganmu tidak muat, bajumu jadi berlekuk. Lekukan ini seperti pegunungan. Kamu pasti penasaran kan? Apa pegunungan lain juga punya asal-usul yang sama? Ya, sama saja. Oke, kamu pernah mengumpulkan pasir dengan tanganmu sendiri? Tanganmu itu seperti daratan yang bergeser dan puncak pasir yang kamu bentuk merupakan miniatur pegunungan. Kulit ular, lengan baju, dan pasir. Intinya, pegunungan tetap berada di posisinya saat pecahan benua saling menabrak dan bertumpuk. Tapi bagaimana dengan benua yang hilang karena bergerak menjauh? Apa yang terjadi pada Greater Adria? Seperti ular yang bersembunyi di bawah tanah, Adria juga terus meluncur ke bawah permukaan tanah. Dr. van Hinsbergen memperkirakan benua ini mungkin sedang berada di bawah Eropa Selatan sedalam sekitar 1448 km. Tapi kalau lokasinya ada di darat maupun di bawah laut, apa Greater Adria masih bisa disebut benua? Apakah ular masih termasuk ular saat berada di bawah tanah? Tentu saja masih. Bahkan ada kok benua yang sebagian besar areanya di bawah air dan tetap ada sampai sekarang. Pernah dengar Selandia? Benua ini juga dikenal sebagai benua Selandia Baru atau Tasmantis. Rupanya sangat mirip dengan kepulauan dengan gugusan pulaunya. Tapi, dari atas permukaan air akan terlihat sebagai satu benua dari daratan yang tenggelam. Puncak gunungnya juga menyembul ke permukaan. Puncak inilah yang kita lihat sebagai pulau. Selandia termasuk mikrobenua yang kemudian memunculkan pertanyaan menggelitik. Benua itu apa sih? Sampai saat ini masih menjadi perdebatan, bahkan kita masih memperselisihkan jumlahnya. Belum termasuk mikrobenua dan benua yang hilang. Umumnya, benua merupakan daratan yang luas. Menurut standar Amerika Serikat, ada 7 benua. Afrika, Antartika, Asia, Australia atau Oseania, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tapi, orang Eropa menggabungkan Eropa dan Asia menjadi Eurasia. Jadi mereka cuma mempelajari 6 benua. Orang Amerika Selatan juga mengenal 6 benua, tapi mereka tetap memisahkan Eropa dan Asia dan menggabungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Lebih anehnya lagi, rupanya kita sepakat untuk menggolongkan Australia sebagai benua, sedangkan Greenland bukan. Gelarnya cuma sebagai pulau terbesar di dunia. Kasian ya. Nah, sebenarnya hal ini berkaitan dengan lempeng tektonik di bawah benua. Tapi video kali ini tidak akan membahas topik ini. Jadi, dari mana asal benua ini? Saat melihat globe atau peta, kamu akan mengamati 2 daratan besar di sekitar Samudra Atlantik. Amerika Utara dan Selatan ada di salah satu sisinya, lalu Eropa dan Afrika di sisi satunya. Seperti potongan gambar yang bisa disatukan sehingga membentuk daratan yang lebih besar. Daratan besar ini dinamakan Pangaea. Para ilmuwan menganggap Pangaea sebagai super benua kalau memang ada, tapi pecah 175 juta tahun lalu. Bentuknya tidak menjadi 2 gambar besar di sebelah kiri dan kanan seperti sekarang ini, mungkin terpecah secara horizontal, meninggalkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia yang tetap menyatu di sebelah utara. Kita mengenalnya sebagai Laurasia. Sedangkan Amerika Selatan menempel dengan Afrika, Antartika, dan Australia di daratan yang disebut Gondwana. Dari sinilah nantinya Greater Adria terpecah. Jadi, kalau kamu mengumpulkan semua daratan di planet kita yang berupa benua, mikrobenua, pulau, dan kepulauan, lalu menyatukannya, apakah akan terbentuk sebongkah daratan yang bernama Pangaea? Tidak. Jangan lupa juga bagian benua yang ada di bawah air, seperti daratan yang menghubungkan kepulauan, sekaligus daratan yang hilang seiring waktu.
Oh ya, ada benua lain selain Adria loh. Setelah mencari-cari, akhirnya para ilmuwan menemukannya. Salah satunya yaitu Rio Grande Rice. Dataran pegunungan bawah laut ini dijuluki sebagai Atlantisnya Brazil. Kalau Greater Adria berada di antara Afrika Utara dan Eurasia Selatan. Tepatnya di sekitar Laut Mediterania. Sementara di Mediterania juga terdapat Yunani dan Athena. Jadi, Greater Adria pasti Atlantis kan? Meragukan sih, para ahli sejarah menganggap Plato telah mengarang-arang cerita soal Atlantis. Tapi, memangnya benar-benar ada? Ya, kalau kamu percaya dengan cerita dewa-dewi Yunani yang menghukum peradaban ini karena memulai pertarungan dengan Athena sih. Tapi teori yang lebih ilmiah mengemukakan Atlantis cuma kebanjiran. Atau mungkin cuma salah satu pulau yang terpisah lalu tetap di tempat saat Greater Adria tenggelam ke dasar Eropa? Jangan kecewa loh mendengar fakta ini, Adria bukan Atlantis kok. Gaya tektonik terus mendorong Greater Adria ke bawah Eropa lebih dari 100 juta tahun lalu, atau sekitar 80 juta tahun sebelum manusia muncul di bumi. Saat itu, tentu belum ada peperangan dengan Athena atau konflik lainnya. Bisa kamu amati kan, semua benua di dunia ini seperti potongan puzzle yang membentuk Pangea. Dr. Van Hinsbergen dan timnya telah mencurahkan waktu selama 10 tahun terakhir ini untuk mencoba menggabungkan potongan tersebut. Proses ini pasti sangat sulit kalau potongannya banyak yang hilang. Adria, aku bisa melihatmu loh. Tapi mereka punya peralatan canggih untuk melacak jejak magnetik yang terkandung dalam mineral batuan. Semua batu dan gunung punya semacam pengidentifikasi yang menjelaskan waktu dan tempat pembentukannya. Penentunya, kutub magnet bumi. Kita tahulah ya, kutub magnet terus mengalami perubahan. Fenomena ini dinamakan pembalikan geomagnetik. Intinya, daya tarik suatu endapan dan mineral punya fungsi seperti peta dan kalender. Dari sinilah mereka mengetahui asal-muasal Adria, lokasi hilangnya, serta objek-objek yang telah berbenturan dengannya. Dengan meneliti daya tarik sampel ini, mereka juga mendapatkan detail menarik. Greater Adria berputar-putar dalam perjalanannya hingga akhirnya menabrak Eropa. Wah, benua ini seolah begitu bersemangat menari-nari menuju ke utara, lalu terhenti oleh penghalang yang kita kenal sebagai Eropa. Pasti bisa nih jadi dongeng pengantar tidur yang seru. Nah, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Kalau Greater Adria tenggelam ke bawah Eropa, apa akan bisa muncul lagi? Ya bisa saja. Benua terus mengalami pergeseran dan sampai sekarang masih bergerak. Tapi gerakannya sangat lambat. Kamu mau mengeceknya 100 juta tahun lagi? Biar kita bisa tahu jumlah benua yang dipelajari murid-murid SD di masa depan kan? Itu pun kalau kita masih ada di bumi ini. Pagar terbesar di dunia membentang lebih dari 5.000 km dari Queensland ke Australia Selatan. Jika direntangkan, pagar ini dapat dengan mudah menghubungkan London ke New York, dan jika kamu berjalan di sebelahnya, kamu akan membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan perjalanan. Jembatan ini tidak dibangun untuk melindungi perbatasan Australia. Untuk apa dibangun? Karena Australia dikelilingi oleh air. Pagar ini juga tidak dimaksudkan untuk melindungi bangunan penting. Tujuannya adalah untuk menjauhkan beberapa spesies hewan dari satu sama lain. Pada akhir tahun 1800-an, warga Australia mulai membangun bagian dari pagar ini. Mereka ingin menciptakan pembatas yang memisahkan bagian negara yang ramai dan sibuk, tempat kota-kota seperti Melbourne dan Sydney berkembang dengan pedalaman yang keras dan kering. Mereka menggunakan tiang kayu yang digali jauh ke dalam tanah, dihubungkan dengan jaring kawat setinggi sekitar 2 meter. Beberapa bagian pagar bahkan memiliki lapisan kedua yang bermuatan listrik. Untuk memastikan pagar ini berfungsi dengan baik, mereka menambahkan beberapa lampu merah dan putih untuk membantu menjaga segala sesuatunya, bahkan di malam hari. Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 20 orang bekerja penuh waktu untuk menjaga segala sesuatunya di sini. Setiap tahun, pemerintah setempat menyumbang sekitar $750.000 untuk menjaga agar konstruksi tetap utuh. Kenapa harus repot-repot sih? Alasan utamanya adalah dingo. Makhluk yang mirip serigala merah ini adalah mamalia karnivora terbesar di Australia dan juga predator puncak. Mereka menyebabkan banyak masalah bagi petani setempat, terutama di Queensland Selatan, di mana mereka sering mengincar domba.
Untuk sebagian besar, pagar telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi itu tidak mudah. Beberapa dingo masih bisa menyelinap masuk. Di lain waktu, unta-unta liar akhirnya menabraknya. Itu karena Australia memiliki populasi unta yang cukup banyak berkeliaran. Namun, solusi buatan manusia ini memberikan hasil yang lebih dari yang diharapkan oleh penduduk setempat. Mereka mengira hanya akan ada lebih sedikit dingo di dalam pagar, tapi lebih sedikit dingo berarti lebih banyak kanguru. Lebih banyak kanguru berarti lebih banyak persaingan memperebutkan domba untuk mendapatkan makanan. Bukan hanya spesies yang lebih besar yang merasakan tekanan. Hewan-hewan kecil dan tanaman hijau juga mengalami perubahan. Dengan semua kompetisi ini, dalam ruang yang lebih kecil, penduduk setempat melihat lebih sedikit keanekaragaman dalam kehidupan tanaman dan hewan-hewan kecil. Tanah menjadi kurang bernutrisi dari waktu ke waktu, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ditambah lagi, pagar bertindak sebagai penghalang bagi migrasi hewan dan penyebaran benih. Bahkan Bukit Pasir pun merasakan dampaknya dengan berkurangnya tutupan rumput untuk menyatukan semuanya. Ketika para ilmuwan mengamati kanguru di kedua sisi pagar, mereka melihat bahwa anak-anak kanguru yang berada di dalam rata-rata lebih ringan dan lebih kecil. Anak kanguru yang berada di luar pagar memiliki kaki dan kepala yang lebih besar untuk ukuran anak seusianya. Itu bukan karena mereka makan makanan yang berbeda ya. Kanguru yang terjebak berbagi lahan dengan dingo harus membesar lebih cepat untuk bertahan hidup. Di sisi lain, mereka yang berada di dalam pagar mengambil langkah lebih lambat karena mereka tidak berada di bawah tekanan yang sama. Mereka harus bersaing dengan banyak makhluk lain untuk mendapatkan makanan, sehingga ukuran yang lebih besar tidak lagi menjadi prioritas. Para peneliti masih belum yakin apakah perbedaan ini merupakan perbaikan cepat atau adaptasi gen dalam jangka panjang. Bagaimana dengan menjinakkan dingo? Bukankah itu akan membantu? Banyak yang mengira dingo pernah menjadi hewan peliharaan di Australia, tetapi ini tidak diketahui secara pasti. Sekarang mereka cukup liar seperti serigala, hiena, atau coyote. Sebagian besar dari mereka tidak membutuhkan kelompok untuk bertahan hidup dan merupakan pemburu tunggal dengan naluri yang tajam. Jadi menjinakkan mereka tidak akan mudah, tapi merobohkan konstruksi bukanlah pilihan untuk saat ini. Warga Australia sangat ketat dalam hal memastikan dingo dijauhkan, bahkan mereka memberlakukan hukum bagi orang yang mengacaukan pagar. Membiarkan gerbang penyeberangan terbuka dapat membuat orang dipenjara hingga 3 bulan. Merusak pagar bisa membuat orang kehilangan kebebasannya selama 6 bulan. Ini bukan pertama kalinya warga Australia berpikir bahwa pagar dapat membantu mengatasi masalah hewan. Sebelum mereka membutuhkannya untuk dingo, mereka mengalami invasi kelinci yang serius. Meskipun lucu, kelinci merusak lahan yang digunakan untuk bertani. Jadi penduduk setempat memikirkan pagar 3 bagian. Pagar pertama membentang dari dekat Ravensthorpe di selatan stasiun Pardue di pantai Pilbara. Panjangnya lebih dari 1.770 km, menjadikannya pagar terpanjang yang tidak terputus di dunia pada saat itu. Semua masalah kelinci ini bisa ditelusuri kembali ke seorang pria bernama Thomas Austin pada tahun 1859 saat pertama kali dia datang ke negeri ini. Dia berpikir ini akan menjadi ide yang bagus untuk melepaskan beberapa kelinci ke alam liar karena dia berpikir hal tersebut akan menambah sedikit pesona di tempat itu. Tetapi karena kelinci bukan hewan asli Australia, mereka tidak memiliki predator alami pada saat itu. Mereka juga merupakan makhluk yang cukup adaptif, hanya membutuhkan rumput untuk makan. Mereka berkembang biak dengan kecepatan yang menakjubkan. Seekor induk kelinci dapat melahirkan 4 kali dalam setahun dengan masing-masing sebanyak 5 ekor anak. Tidak lama kemudian, jumlah mereka membludak. Pada akhir tahun 1880-an, kelinci-kelinci itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan sehingga pemerintah setempat mengajukan sebuah proposal. Mereka akan menawarkan hadiah yang setara dengan hampir $2 juta hari ini bagi siapa saja yang bisa menemukan solusi untuk masalah yang sudah lama ada ini. Tidak ada yang mengklaim hadiah tersebut, tapi sebuah komisi yang dibentuk lebih dari 1 dekade kemudian menghasilkan ide pagar tersebut.
Memelihara pagar-pagar itu sangatlah rumit. Mereka memiliki pengawas yang mengawasi dan masing-masing bertanggung jawab atas bentangan sepanjang 800 km. Ada juga boundary riders yang berpatroli di bagian yang lebih kecil, menggunakan sepeda pada awalnya, kemudian beralih ke unta atau menggunakan unta untuk menarik kereta. Mereka bahkan pernah mencoba menggunakan mobil, tapi tidak mampu mengatasi medan yang berat dan selalu mengalami kebocoran ban. Dalam hal keefektifannya, pada tahun 1902, kelinci-kelinci sudah nongkrong di sisi pagar yang salah. Itu sebabnya 4 tahun kemudian, mereka memasang pagar yang lain. Hal ini berhasil untuk sementara waktu, sampai-sampai pemerintah setempat tidak perlu repot-repot membantu para petani yang melewati pagar kedua dengan pinjaman jaring kelinci. Tapi mereka yang terjebak di antara dua pagar masih mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah kelinci. Tidak lama kemudian, kelinci menyebar bahkan melewati pagar nomor 2 dan jelaslah bahwa solusi tersebut tidak berhasil. Di beberapa area bahkan ketika pagar sedang dibangun, kelinci-kelinci yang licik itu menemukan jalan untuk melewatinya. Hingga hari ini, populasi kelinci terkadang masih membuat para pejabat Australia mengalami masa-masa sulit. Pagar dingo mungkin adalah yang terpanjang, tapi bukan yang paling aneh. Pagar akuarium di Turki mungkin bisa mendapatkan penghargaan itu. Pagar akuarium sepanjang 50 meter ini dibangun untuk memastikan pemandangan laut villa yang mahal ini dapat terlihat dari setiap tingkatnya. Saat ini akuarium ini menarik banyak turis dari seluruh dunia yang ingin melihat berbagai jenis ikan di dalamnya, bahkan gurita. Memasang struktur tembus pandang tidaklah sulit. Tantangan sebenarnya adalah menghubungkan pagar air ke laut Aegean melalui pipa yang terkubur yang membentang sepanjang 3.962 meter. Hal ini memastikan air terus mengalir, menjaga akuarium tetap bersih dan ikan-ikan tetap senang. Untuk memastikan tidak ada yang merusak pagar yang rapuh atau mencuri 1 atau 2 ikan, pemiliknya juga berinvestasi dalam hal keamanan. Dia memasang jaringan 17 kamera yang dilengkapi dengan pengenal wajah. Pengunjung bebas untuk melihat dan mengambil gambar, tetapi melangkah terlalu dekat, kamu mungkin akan memicu alarm. Salah satu pagar aneh lainnya adalah pagar Bra di Selandia Baru. Kalau kamu pernah melewati Central Otago, kamu mungkin akan menemukan pagar yang dihiasi dengan berbagai macam ukuran, bentuk, dan pola bra. Kisahnya membawa kita kembali ke tahun 1999 ketika orang-orang di daerah tersebut menemukan 4 bra yang tergantung secara misterius di pagar di sepanjang Cardrona Valley Road. Beberapa orang sedikit terkejut, tapi kemudian yang lain mulai menambahkan bra mereka ke dalam dekorasi. Tak lama kemudian, semakin banyak bra yang muncul dan tempat ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Popularitasnya begitu tinggi sehingga terkadang menyebabkan masalah lalu lintas di daerah tersebut. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang tampak menakjubkan. Kehidupan di dalam gua ini sudah terisolasi dari dunia luar selama 5,5 juta tahun. Dan itu benar-benar terlihat. Silakan lihat sendiri. Karena terisolasi sangat lama, kondisi di dalam Gua Mufil nggak seperti tempat lain di planet kita. Ekosistem unik tumbuh subur di sana, meskipun di dalam gua ini sangat minim sinar matahari dan udaranya beracun. Gua yang terletak beberapa mil sebelah barat Laut Hitam di Rumania ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika mengantongi izin khusus. Ditambah lagi, ceruk-ceruk di bagian tengah gua dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi, kalau kamu mengidap klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke sini. Di kedalaman gua, kadar oksigen udaranya 2 kali lebih sedikit daripada udara di luar. Sebaliknya, kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfida sangat tinggi. Jadi udaranya kurang baik untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun karena perpaduan kondisi yang sangat ekstrem ini, tempat ini menjadi surga bagi para ahli biologi. Mengejutkannya, kehidupan tampaknya berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 48 spesies dan 33 diantaranya hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua ini berukuran kecil
dengan tangan dan kaki panjang serta antena untuk membantu bergerak dalam kegelapan. Mereka nggak dilengkapi penglihatan dan pigmen, dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan total? Dan untuk apa terlihat cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya? Sekarang aku akan membawamu ke gua lain yang nggak kalah menakjubkannya, tapi terlihat sangat berbeda. Ini adalah gua kristal raksasa di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh sebuah perusahaan pertambangan setelah memompa habis air yang ada di dalam gua. Dua orang penambang kemudian melihat kristal-kristal tersebut saat memasuki gua yang sudah dikeringkan dengan berjalan kaki. Kristal-kristal menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gypsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Pilar-pilar itu tertambat di dinding dan lantai gua yang sangat panas. Para ilmuwan memperkirakan kristal itu mungkin sudah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya yang sangat panjang dan lebar hingga bisa berjalan di atasnya. Sayangnya, mengunjungi keajaiban alam ini masih belum memungkinkan untuk saat ini. Tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal raksasa merupakan tempat berbahaya yang bisa dengan mudah berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang pada awalnya terdorong ke atas ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak jauh di dalam planet kita. Magma di bawah gua membuat suhu air terus panas. Tapi pada akhirnya, suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya, air mulai dipenuhi kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gypsum. Dan kemudian, kristal berwarna putih mengambil alih gua. Dan karena terus berada di bawah air, kristal-kristal itu bisa terus tumbuh. Kamu nggak perlu keluar angkasa untuk melihat lubang hitam lebih dekat. Para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan lubang hitam di Samudra Atlantik bagian selatan. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi luar biasa besar sehingga sesuatu yang tertarik ke dalamnya nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan, cahaya pun nggak bisa keluar dari lubang hitam. Nah, lubang hitam di lautan ini tampaknya hampir sama kuatnya dengan lubang hitam di angkasa. Tapi alih-alih menangkap cahaya, mereka melakukan hal yang sama dengan air. Pusaran air laut adalah pusaran air besar yang berputar melawan arus utama. Pusaran ini biasanya memuat miliaran ton air dan sebagian besar berukuran lebih besar dari sebuah kota. Pusaran air ini sangat kuat hingga nggak ada yang bisa lolos begitu terperangkap di dalamnya. Tapi hal paling menakutkannya adalah kamu mungkin nggak akan sadar sedang memasuki salah satunya. Pusaran air ini begitu besar hingga kamu nggak melihat batas-batasnya sampai semuanya sudah terlambat. Ketika para ilmuwan mulai menjelajahi pusaran laut dengan bantuan satelit, mereka menemukan batas-batas beberapa pusarannya. Selanjutnya, mereka berhasil membuktikan bahwa secara matematis, pusaran air ini sama dengan lubang hitam misterius di luar angkasa. Pusaran masif dikelilingi oleh sekat-sekat super kuat di mana air bergerak memutar dalam lingkaran tertutup. Bahkan, air nggak bisa keluar dari dalam pusaran ini. Itulah kenapa pusaran air yang rapat di lautan berperan sebagai wadah yang sangat besar. Air di dalamnya bisa sangat berbeda dengan air di sekeliling pusaran air. Bukan hanya suhunya saja yang berbeda, kandungan garam di dalam dan di luar pusaran air pun seringkali berbeda. Di Curonian Spit tipis yang membelah Laut Baltik dan Laguna Curonian, terdapat salah satu tempat paling aneh di bumi. Penduduk setempat menyebut daerah ini hutan menari karena pohon-pohon pinus di sini berbentuk nggak biasa. Pohonnya meliuk-liuk, membentuk spiral dan lingkaran di permukaan tanah. Tentu saja ada beberapa teori kenapa hal itu bisa terjadi. Beberapa mengatakan energi positif dan negatif dalam volume besar pernah berbenturan di tempat itu. Mereka yang lebih realistis percaya bahwa penyebabnya adalah faktor geologis. Tanah berpasir di daerah itu kurang stabil untuk menopang pepohonan agar tumbuh tegak. Pendapat paling populer adalah angin kencang yang bertiup dari perairan memengaruhi bentuk pepohonan. Apapun itu, para ahli belum sampai pada kesimpulan akhir. Lihatlah crop circle bawah air ini. Untuk pertama kalinya, ini terlihat pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang.
Para penyelam lokal menyebut struktur selebar 2 meter ini lingkaran misteri. Teka-teki ini telah membingungkan banyak orang selama hampir 16 tahun hingga akhirnya penyebabnya berhasil terungkap. Bayangkan betapa terkejutnya para peneliti saat tahu pelakunya ikan buntal jantan. Ikan ini butuh lebih dari seminggu untuk membuat satu lingkaran dan tampilannya jelas sangat penting. Seekor ikan buntal jantan berenang di dalam lingkaran, menggali cekungan di pasir dengan siripnya. Tapi bukan itu saja, ikan ini juga menggunakan cangkang dan karang untuk menghias bagian tertentu dari lingkarannya. Kegiatan membuat lingkaran ini juga punya tujuan praktis. Ikan jantan yang berenang mendorong pasir ke tengah lingkaran dan menciptakan gundukan yang nantinya berfungsi sebagai sarang. Misteri berikutnya berada di Karibia, di lepas pantai Belize. Ada sebuah lubang runtuhan raksasa, namanya Great Blue Hole. Diameternya sekitar 305 meter dan kedalamannya lebih dari 122 meter. Dahulu kala, lubang ini adalah sebuah gua, tapi kemudian air yang naik memenuhinya membuatnya runtuh dengan sendirinya. Semakin dalam kamu turun ke dalam Great Hole, airnya akan semakin gelap. Kamu bisa melihat banyak sekali gua yang dipenuhi stalaktit di sana. Tapi memasuki gua-gua itu sangat berbahaya, kecuali kalau kamu ingin tersesat. Setelah mencapai kedalaman 15 meter, kamu akan melihat airnya berkilauan. Itulah garis tak terlihat yang memisahkan air asin di atas lubang runtuhan dengan air tawar di bawahnya. Kamu mungkin harus berbalik sekarang juga. Gak ada yang tahu apa yang akan kamu temukan di kedalaman yang keruh itu. Ada legenda Amazon kuno yang menceritakan tentang sungai yang begitu panas hingga mendidih. Dan itu hanya diyakini sebagai legenda sampai ahli geologi Peru, Andres Russo, mempertanyakan kemungkinan sungai itu nyata. Semua ahli menyangkal kemungkinan tersebut. Lagi pula, sungai panas memang ada, tapi hanya di daerah yang memiliki gunung berapi. Sedangkan wilayah negara yang disebutkan dalam legenda itu nggak memiliki gunung berapi. Akan tetapi, Andres Russo terlalu berdedikasi untuk menyerah. Dan pada tahun 2011, dia akhirnya menemukan sungai dalam legenda tersebut. Air di dalamnya memang sangat panas. Air di dalamnya benar-benar panas dan suhunya mencapai 85 derajat Celcius. Gak sampai mendidih, tapi sangat mendekati. Tapi yang paling mengejutkan si peneliti adalah ukuran sungai tersebut. Orang-orang mungkin mengira air yang hampir mendidih itu disebabkan adanya sumber air panas di bawah laut. Tapi, kolam air panas umumnya berukuran kecil, sementara sungai ini memiliki kedalaman 6 meter dan mengalir sejauh hampir 6 km. Ini satu-satunya sungai semacam ini di planet kita. Pada November 1922, seorang anak laki-laki berjalan melewati pegunungan gurun di Mesir dan menemukan beberapa anak tangga kuno yang diukir di batu. Kemudian, penemuan ini menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar dan paling signifikan di dunia. Anak tangga ini merupakan bagian dari makam Tutankhamun yang belum tersentuh. Para arkeolog menemukan sekitar 5.000 benda kuno, termasuk perhiasan, kain, vas yang dilukis, dan topeng pemakaman. Kamu mungkin pernah melihat salah satunya. Ini telah menjadi salah satu atribut yang paling dikenal dari Mesir kuno. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan sekarang umat manusia akhirnya mendekati penemuan berskala besar lainnya, makam Cleopatra. Ratu ini adalah penguasa aktif terakhir dari kerajaan Ptolemeus di Mesir, yang duduk di singgasana dari tahun 51 hingga 30 sebelum Masehi. Ada banyak catatan kuno tentang Cleopatra, pemerintahannya, dan kepribadiannya yang gak biasa. Namun hingga saat ini, belum ada yang menemukan rahasia tentang kematiannya dan tempat pemakamannya. Jadi, seorang arkeolog, Dr. Kathleen Martinez, telah mempelajari catatan-catatan kuno dan kuil-kuil di sekitar Alexandria selama beberapa dekade dan menyimpulkan bahwa makam ratu seharusnya berada di bawah kota kuno Tapusiris Magna yang didirikan pada 280 sebelum Masehi. Itu adalah sebuah kota besar di pantai utara Mesir di mana puluhan ribu orang terlibat dalam perdagangan dan industri. Dan tampaknya, dugaan Dr. Martinez benar. Dia dan sekelompok arkeolog telah menemukan terowongan bawah tanah rahasia di dekat Alexandria dengan panjang sekitar 1,3 km. Terowongan itu terpotong di dalam batu di bawah kuil Tapusiris Magna.
Selama penggalian lebih lanjut, mereka menemukan banyak hal yang mengindikasikan makam Cleopatra berada di kedalaman terowongan. Ada kemungkinan juga dia dimakamkan di sana bersama dengan komandan Romawi, Mark Antony. Menurut catatan kuno, Cleopatra dan Mark Antony saling mencintai dan bersama-sama menentang Senat Romawi yang menyatakan Antony sebagai pengkhianat. Fakta bahwa bencana alam telah terjadi di wilayah Tapusiris Magna selama ribuan tahun bisa mempersulit penggalian. Gempa bumi dan banjir menghancurkan kota dan mungkin membanjiri terowongan bawah tanahnya. Namun para arkeolog berharap makam kuno itu tetap tak tersentuh dan menyembunyikan banyak harta karun serta catatan tentang kehidupan kerajaan Mesir kuno selama pemerintahan dinasti terakhir. Ada kemungkinan penggalian akan dilakukan di bawah air dan di dalam lumpur. Ini akan membutuhkan banyak waktu dan dana, tapi para arkeolog yakin itu sepadan. Bagaimanapun, masih terlalu dini untuk mengatakan Cleopatra benar-benar terkubur di sana. Tapi para ilmuwan telah menemukan banyak hal di dalam terowongan yang mengonfirmasi hal ini, termasuk pot tanah liat, lusinan koin bergambar Cleopatra dan Alexander Agung, serta patung dengan gambar Ratu Mesir. Cleopatra masih menjadi salah satu tokoh paling populer di Mesir, setara dengan Ramses III dan Tutankhamun. Dia menginspirasi banyak film, lukisan, dan buku. Tapi apa yang membuatnya begitu populer? Dia menjadi terkenal karena ketidakkonsistenannya. Dia adalah seorang penguasa yang cantik dan cerdas, yang menarik Mesir keluar dari krisis dan menjadikannya kekuatan yang makmur. Teks-teks Arab abad pertengahan mengatakan dia menguasai ilmu kimia, matematika, dan filsafat, dan mungkin telah menulis beberapa buku ilmiah. Dia menguasai beberapa bahasa dan punya kemampuan diplomasi yang sangat baik. Ada banyak legenda yang mengatakan dia adalah seorang femme fatale yang membuat banyak pria tergila-gila. Namun, nggak ada bukti kecantikannya nggak tertandingi. Citra seorang model yang menakjubkan diciptakan oleh Hollywood ketika membuat beberapa film yang menampilkan aktris terkenal yang berperan sebagai Cleopatra. Dan Kaisar Romawi Octavianus, anak angkat Julius Caesar, secara khusus menciptakan citra Cleopatra sebagai penggoda yang berbahaya karena dia adalah musuhnya. Meskipun dia lahir di Mesir, Cleopatra bukanlah orang Mesir. Nenek moyangnya adalah orang Yunani. Salah satu di antaranya adalah Jenderal Alexander Agung. Namun, orang-orang Mesir mencintainya. Dia belajar bahasa dan sangat peka terhadap tradisi negara ini. Dia mengetahui sejarah, mentalitas, dan adat istiadat Mesir kuno dengan baik. Dia meningkatkan tingkat ekonominya dan memperkuat statusnya sebagai kekuatan dunia. Sebagian besar hal ini dimungkinkan berkat kelihayan dan kesan yang dimilikinya. Dia menyukai pertunjukan teater dan perayaan mewah. Dia tahu bagaimana cara mengejutkan orang dan membuat pertunjukan. Namun, di balik citra luarnya sebagai pencinta kemewahan, dia adalah seorang penguasa yang cerdas dan penuh perhitungan. Mesir kuno adalah negara yang kaya dan mewah, dan Cleopatra melakukan segalanya untuk meningkatkan kekayaannya dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Sebagai contoh, dia pernah berselisih dengan saudaranya, Ptolemeus ke-13. Sang ratu tahu bahwa dia nggak akan bisa melawannya, jadi dia memutuskan untuk menarik Julius Caesar ke pihak mereka. Kaisar Romawi tiba di Alexandria, namun Cleopatra ingin bertemu dengannya. Namun Ptolemeus mengetahui rencananya dan hendak mencegahnya untuk menemui Caesar. Kemudian, alih-alih kedatangan yang mewah dan penuh kehebohan, Cleopatra memutuskan untuk membuat kunjungan yang gak mencolok. Dia membungkus dirinya dengan karpet atau kantong linen yang dibawa oleh para pelayan kaisar ke dalam kamar pribadi Caesar. Cleopatra muncul dari karpet dan membuat Kaisar Romawi terkesan dengan kecantikan dan keteguhan hatinya. Hasilnya, mereka saling jatuh cinta dan menjadi sekutu dekat. Setelah beberapa waktu, dia membuat Kaisar Romawi yang berpengaruh lainnya terkesan untuk tujuan diplomatik. Dia tiba untuk menemui Mark Antony di atas tongkang emas dengan layar ungu dan dayung perak. Cleopatra mengenakan pakaian seperti Aphrodite dan duduk di bawah kanopi yang megah. Para pelayannya berpakaian seperti Cupid dan meniupkan kipas dan membakar dupa. Tapi Cleopatra menciptakan pertunjukan seperti itu karena suatu alasan. Dia tahu Antony memuja mitologi Yunani dan menganggap dirinya sebagai perwujudan Dionysius. Hasilnya, dia sangat terkesan dengan wanita ini dan akhirnya menikahinya. Cleopatra mempertahankan mahkotanya, memperkuat aliansinya dengan Roma, dan melahirkan 3 anak bagi Antony.
Di Mesir, mereka mengadakan pesta besar dan menikmati kekayaan dengan kekuasaan. Namun hubungan seorang pejabat tinggi dengan Ratu Mesir menyebabkan skandal di Roma. Octavianus adalah lawan utama Antoni dalam perebutan kekuasaan. Jadi dia mengeksploitasi situasi untuk menggelapkan reputasi pesaingnya. Dia menggunakan propaganda untuk membuat Cleopatra menjadi penggoda yang berbahaya di mata warga Romawi. Dia menuduh Antoni menyerah pada pesonanya. Senat Romawi mendukung Octavianus dan menyatakan Cleopatra sebagai musuh. Pada 33 sebelum Masehi, konflik ini mencapai puncaknya ketika Angkatan Laut Antoni bertempur dengan armada Octavianus. Octavianus menang dan memaksa musuhnya melarikan diri ke Mesir bersama Cleopatra. Menurut beberapa catatan, mereka berlindung di dekat Alexandria. Dikejar oleh Romawi, mereka bersembunyi di salah satu istana Cleopatra dan menemui ajalnya. Beberapa legenda mengatakan Cleopatra adalah seorang ahli racun. Dia memancing seekor ular berbisa atau kobra Mesir untuk menggigitnya. Selain itu, menurut legenda lain, dia menusuk dirinya sendiri dengan jarum beracun. Ada teori yang mengatakan Cleopatra selalu membawa botol berisi racun di dalam sisirnya. Dan ketika dia terpojok, dia merendam jarum dengan racun ini dan menusuk dirinya sendiri. Tak satu pun dari hal ini yang bisa dipastikan. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu kebenarannya. Mungkin ketika mereka sampai di makam Cleopatra, dunia akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang nasibnya yang tragis. Dia dianggap sebagai penguasa terakhir Mesir. Setelah kematiannya, Octavianus menjarah istana dan kuil-kuilnya dan kembali ke Roma, di mana dia menjadi kaisar utama. Dia berhasil memerintah negara dan memperluas perbatasannya. Kekuasaannya berakhir ketika dia berusia 75 tahun. Sejarah dunia akan terlihat berbeda kalau Cleopatra dan Mark Antony nggak kalah dalam pertempuran laut. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa lebih banyak waktu yang telah berlalu antara masa pemerintahan Cleopatra dan penerbangan Neil Armstrong ke bulan daripada antara pemerintahan Ratu Mesir dan pembangunan Piramida Agung Giza? Armstrong menginjakan kakinya di satelit bumi pada tahun 1969, 2038 tahun setelah kelahiran Cleopatra, dan pembangunan piramida berlangsung pada 2560 sebelum Masehi. Bayangkan betapa panjangnya sejarah Mesir kuno. Cleopatra lebih dekat dengan kita dalam waktu dibandingkan dengan piramida.